Dari kelompok 4 Dokter Muda Anestesi RSUD M. Natsir Solo, saya Anissa Mozra. Saya Mutiara Amonika. Saya Helvina Amalia. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai farmakologi obat vasoaktif. Jadi obat ini adalah golongan obat yang bekerja pada sistem pembuluh darah yang dapat menyebabkan vasokonstriksi atau vasodilatasi, yang dimana dapat membantu mekanisme homeostasis tubuh untuk menjaga hemodinamik agar tetap stabil. Obat vasoaktif yang bersifat vasodilator, yang pertama ada golongan renin angiotensin aldosteron, yaitu S inhibitor dan juga ARB. Untuk yang kedua ada obat yang mempengaruhi adenoreseptor, yaitu beta blocker, alpha 1 blocker, dan juga sentral alpha 2 agonis. Yang golongan ketiga ada CCB atau calcium channel blockers, kemudian yang keempat ada vasodilator, dan yang kelima ada endothelin reseptor antagonis. Untuk golongan pertama, renin angiotensin aldosteron system blocker, yaitu ada S inhibitor, di mana mekanisme kerjanya itu yaitu menghambat konversi enzim peptidil dipeptidase yang menghidrolisis angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dan mengaktifasi bradikinin. Untuk prototipenya sendiri ada captopril, elanapril, dan juga ramipril. Untuk efek samping sendiri, dia bisa menimbulkan hipotensi, hiperkalemi, batuk, dan juga urtikaria. Indikasinya biasanya digunakan pada pasien hipertensi, gagal jantung, disfungsi pada ventrikel kiri, setelah infark miokard, dan juga diabetes nefropati. Kedua adalah angiotensin reseptor blocker, di mana prototipnya adalah losartan, candesartan, valsartan, dan juga telmisartan. Mekanisme kerjanya itu memblok reseptor angiotensin sehingga angiotensin tidak dapat berikatan dengan reseptor AT1, di mana terjadi relaksasi otot polos dan terjadi vasodilatasi. Kemudian untuk efek sampingnya sendiri itu ada hipotensi, sakit kepala, hiperkalemi, dan juga diare. Nah, dari skema secara sistem fisiologis, renin angiotensin aldosteron itu bekerja pada saat terjadinya hipotensi, di mana ginjal itu menghasilkan renin dan juga hati menghasilkan angiotensinogen, sehingga mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dan juga mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga terjadi vasokonstriksi, sehingga pembuluh darah dapat meningkatkan tekanan darahnya. Nah, di mana kedua sistem dari kerja S inhibitor dan ARB ini, di mana S inhibitor dia menghambat enzim, di mana angiotensin 1 itu tidak dirubah menjadi angiotensin 2 sehingga tidak terjadi vasokonstriksi. Nah, sedangkan ARB dia akan bekerja di angiotensin 2 sehingga reseptornya tidak dapat bekerja sehingga terjadi vasodilatasi, di mana tekanan darah itu tidak akan meningkat. Yang kedua, golongan obat yang mempengaruhi adenoreseptor yaitu beta blocker, di mana mekanisme kerjanya menekan aktivitas jantung dengan menghambat reseptor beta 1 sehingga mengurangi kerja jantung dengan mengurangi isi sekuncup dari jantung, dan juga menurunkan heart rate sehingga meningkatkan diastol. Kemudian dia juga menurunkan kontraktilitis dari miokard, mengurangi kerja jantung, dan menurunkan konsumsi oksigen. Untuk prototipenya sendiri ada bisoprolol, atenolol, propanolol, dan juga metoprolol. Indikasinya digunakan pada pasien angina dan juga hipertensi dengan efek samping hipotensi dan bradikardi. Kontraindikasinya itu pada pasien asma, PPOK, bradikardi, AV block, edem paru, dan juga shock kardio. Kemudian alpha 1 blocker, di mana prototipenya itu ada prazosine dan juga terazosine. Mekanisme kerjanya dengan memblok reseptor alpha di arteriol dan juga venula dengan mengurangi tekanan darah arteri dan juga perifer vascular resistant dengan cara merelaksasi otot polos arteri dan vena. Efek sampingnya itu ada sinkop dan juga refleks takikardi. Kemudian obat sentral simpatologik, di mana contohnya ada klonidin dan juga metildopa dengan mekanisme kerja mengurangi aliran simpatis dengan mengaktifasi reseptor alpha 2 dan juga mengurangi cardiac output atau juga mengurangi perifer vascular resistant. Dengan penghentian mendadak klonidin juga akan dapat menimbulkan rebound hipertensi, dan juga untuk efek sampingnya mengantuk dan juga sedasi. Untuk golongan ketiga ada calcium channel blocker, dia dibagi menjadi dua. Yang pertama derivat dihidropiridin, contohnya ada nifedipin dengan fungsi utama vasodilator arteriol. Kemudian yang kedua ada non-dihidropiridin dengan memperlambat konduksi jantung secara langsung. Untuk mekanisme kerjanya sendiri memblok channel kalsium tipe L dengan memblok ion kalsium ke dalam otot polos dan juga otot jantung, sehingga mengurangi kalsium intraseluler dan dapat merelaksasi otot polos sehingga terjadi vasodilatasi dengan indikasi pada pasien hipertensi, angina, dan juga takiaritmia supraventikular.
Golongan keempat ada vasodilator dengan prototipe untuk oral ada hidralazin dan juga untuk parenteral ada nitrofusid. Untuk mekanisme kerja, yang pertama ada melepaskan nitric oxide dari obat atau endotelium sehingga vasodilatasi arteri dan juga arteriol menyebabkan penurunan dari peripheral vascular resistance. Kemudian ada hiperpolarisasi membran sel melalui pembukaan dari kanal kalsium. Kemudian ada agonis reseptor dopamin sehingga dilatasi arteri perifer. Untuk kelima ada golongan endothelin reseptor antagonis dengan prototipe bosentan dan juga sitaxentan. Tempat aksinya pada otot polos pembuluh darah dengan mekanisme kerja untuk bosentan bekerja dengan cara antagonis kompetitif pada reseptor endothelin A dan juga endothelin B. Sedangkan sitaxentan antagonis selektif reseptor endothelin A. Untuk efeknya pada reseptor endothelin A di sel otot polos pembuluh darah dapat menyebabkan vasodilatasi sehingga penurunan heart rate dan juga penurunan tekanan darah. Obat vasoaktif yang bersifat vasokonstriktor. Yang pertama itu vasokonstriktor adalah obat-obat yang mampu menyempitkan pembuluh darah dan dapat mengontrol perfusi pada jaringan. Obat-obat jenis ini ditambahkan ke larutan anestesi lokal mengurangi aktivitas vasodilatasi. Tanpa vasokonstriktor, anestesi lokal 1 mempunyai waktu kerja yang sangat singkat. Sangat penting ditambahkan ke larutan anestesi lokal karena berfungsi sebagai yang pertama itu dengan menyempitkan pembuluh darah, vasokonstriktor menurunkan perfusi pada daerah kerja. Yang kedua, absorpsi anestesi lokal ke sistem kardiovaskular berjalan lambat sehingga kadar anestesi lokal dalam aliran darah menurun. Yang ketiga, karena kadar anestesi lokal dalam aliran darah menurun mengakibatkan terjadinya penurunan risiko toksitas dari anestesi lokal. Semakin banyak anestesi lokal yang diinjeksikan, semakin panjang durasi kerja yang didapatkan. Yang kelima itu vasokonstriktor dapat mengurangi perdarahan pada daerah kerja, sehingga perdarahan yang terjadi dapat diantisipasi. Konstriktor ada endogen. Endogen itu ada dopamin, epinefrin, norepinefrin. Untuk sintetik ada dopamine, isoproterenol. Untuk dikenal sebagai simpatomimetik yang mana menstimulasikan reseptor beta. Dan miokardium, pembuluh darah dan saraf simpatik. Untuk reseptor adrenergik utama di otot jantung yaitu ada beta 1 mempengaruhi kontraksi dan frekuensi jantung. Ikatan dengan reseptor beta 1 di mana meningkatkan masukan kalsium ke dalam sel melalui pembukaan kanal kalsium tipe L dan pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma. Peningkatan kalsium meningkatkan perikatan dengan troponin C, meningkatkan kontraktibilitas. Kemudian untuk reseptor alfa 1, lokasinya itu ada di perifer dan juga ginjal. Untuk mekanismenya yaitu vasokontriksi. Kemudian beta 1 itu pada jantung. Mekanismenya dengan meningkatkan kontraktilitas dan juga heart rate. Kemudian beta 2 itu pada paru-paru. Untuk mekanisme butamin, di mana katekolamin sintetik yang punya afinitas kuat terhadap reseptor beta 1 dan beta 2, lebih selektif terhadap reseptor beta 1. Mekanisme kerjanya yang pertama beta 1 agonis, di mana meningkatkan kontraktilitas jantung, dan untuk beta 2-nya reseptor vasodilatasi dan menurunkan afterload. Efek beta 1 dan beta 2 adalah peningkatan kerja jantung. Untuk dosis rendahnya itu kurang dari 5 per kilogram per menit. Itu untuk memfasilitasinya. Untuk dosisnya besar dari 15 mikrogram per kilogram per menit untuk meningkatkan kontraktilitas miokard. Dosis lebih tinggi bisa memvasokonstriksi. Indikasi ada ikut ada CHF dengan heart failure dan kombinasi dengan epinefrin atau norepinefrin pada shock. Untuk neurotransmitter sentral endogen yang merupakan prekursor norepinefrin dalam jalur sintetis katekolamin, mekanisme kerja. Yang pertama bekerja pada reseptor dopaminergik dan adrenergik. Dosis rendahnya itu 0,5 sampai 3 mikrogram per kilogram per menit. Untuk mengaktifkan reseptor dopaminergik ada DA1-nya itu vasodilatasi dan peningkatan
aliran darah pada pembuluh darah ginjal untuk diuresis dan natriuresis. Dosis sedangnya yaitu 3-10 mikrogram per kilogram per menit. Untuk berkaitan lemah dengan beta-1 meningkatkan kontraktilitas miokard, heart rate, SBP, dan 10 mikrogram per kilogram per menit mempengaruhi reseptor alfa-1 vasokonstriksi, meningkatkan perifer vaskular resisten dan menurunkan aliran darah ginjal. Indikasi shock, adanya kontraindikasi, aritmia vaskular, dan kromasitoma. Ketokolamin endogen yang disintesis dan modulasi adrenal, mekanisme kerjanya itu ada stimulasi reseptor beta adrenergik pada dosis rendah pada alfa adrenergik pada dosis tinggi. Stimulasi langsung beta-1 di miokard dapat peningkatan tekanan darah, cardiac output, dan kebutuhan miokard pada peningkatan kontraktilitas. Untuk dosis rendahnya itu kurang dari 0,1 mikrogram per kilogram per menit. Efek vasodilator, dosis besarnya itu 0,2 mikrogram per kilogram per menit untuk kombinasi inotropiknya dan vasokonstriktornya. Indikasi CPR-nya shock anafilaktik, kontraindikasinya itu hipertensi, pneumokomasitoma, hamil trimester akhir. Dari kelompok 4, dokter muda anestesi RSUD M. Nasir Solo. Akhir kata saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.